Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Sekarang kita akan melihat lanjutan siklus daya gas. Kali ini siklus daya Otto. Kita lihat ke diagram PV dan TS siklus Otto seperti ini. Kita lihat bahwa proses pemasukan dan pembuangan kalori itu dilakukan pada proses volume konstan. Kemudian ingat bahwa proses volume konstan itu kerjanya sama dengan nol. Ya, jadi kalau hukum kesetimbangan energi, hukum termo 1, untuk sistem tertutup, Q min W sama dengan delta U, karena di sini prosesnya isohorik atau volume konstan, bahwa KW-nya sama dengan 0, dengan demikian Q-nya nanti itu sama dengan delta U. Artinya, kalau Q in-nya itu sama dengan U3 min U2, dan Q out-nya itu adalah U4 kurang U1. Kemudian rasio kompresi itu selalu didefinisikan sebagai volume terbesar dibagi volume terkecil. Volume terbesarnya 1, terkecilnya 2, atau 4 dengan 3. Jadi kalau kita didefinisikan rasio kompresi itu seperti ini. Baik volume dalam satuan meter kubik maupun volume dalam satuan meter kubik per kilogram. Atau yang kita istilahkan dengan volume spesifik. Nah, kita lihat contoh soal. Ini adalah soal siklus Otto. Jadi sebuah siklus Otto standar udara, rasio kompresinya 8. Ya, jadi kalau kita lihat di diagram PV dan TS-nya, rasio kompresi tadi itu adalah V1 per V2-nya atau V4 per V3-nya itu sama dengan 8. Awal kompresi temperaturnya 300 Kelvin dan 100 kilopascal. Jadi T1-nya 300 Kelvin, P1-nya 100 kilopascal. Temperatur maksimumnya, kita lihat di sini berarti T3-nya 1200 Kelvin. Hitunglah efisiensi termal siklus Otto. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan lakukan dua metode, yaitu pertama kita asumsi kalor spesifik konstan, dan yang kedua nanti adalah kalor spesifik fungsi temperatur. Seperti dari soal tadi sudah dibahas bahwa data yang diketahui itu pertama rasio kompresi V1 V2 atau V4 per V3 itu sama dengan 8. Kemudian ada P1-nya itu 100 kilopascal. Ini konstanta udara 1,4, kemudian T1-nya 300 dan T3-nya 1200 Kelvin. Kita lihat dulu untuk proses isentropik ya dengan asumsi kalor spesifik konstan, kita menggunakan hubungan-hubungan ini. Hubungan T dengan V, P dengan volume, temperatur dengan tekanan. Jadi misalnya dari 1 ke 2 yang proses isentropik ini, diketahui data di ini ada misalnya masing diketahui tekanan 1 dan 2, mau mencari temperatur 2 dan temperatur 1 diketahui, maka kita hubungkan cari dengan TP. Jadi mana data yang lengkap itu yang kita gunakan. Ingat, rumus ini hanya dipakai untuk proses yang isentropik dengan asumsi kalor spesifik konstan. Kalor spesifik konstan di sini ada dua jenis yang biasa kita gunakan, yaitu menggunakan cold air standard cycle, yaitu sifat-sifat kalor spesifik itu K, CP, dan CV itu selalu dilihat pada suhu 25 derajat Celcius. Tapi untuk yang contoh ini, kita akan menggunakannya nanti berdasarkan temperatur rata-rata antara dua proses. Misalnya proses isentropik 1 dan 2, nilai CP dan CV-nya kita akan lihat berdasarkan temperatur rata-rata antara T2 dan T1. Baik, kita lanjutkan ke sini. Nah, kita lihat bahwa titik 1 diketahui tekanan dan temperatur, jadi T1 dan P1. Sekarang kita akan mencari yang lain di titik 2. Misalnya, nih, perhatikan hubungan ini. Jadi saya menggunakan yang pertama, T2 per T1. Kenapa? Karena ada rasio kompresi, yaitu V1 per V2-nya diketahui. Jadi rumus ini, T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1. Ingat dari sini kan tertulis sebenarnya T2 V2 pangkat K-1 sama dengan T1 V1 pangkat K-1. Ya, kemudian dari sini, T2-nya berarti T1 kali V1 per V2 pangkat K-1. Ingat, V1 per V2 itu adalah rasio kompresi dan dalam hal ini nilainya 8. Berarti T2 sama dengan
300 Kelvin dalam kurung 8 pangkat 1,4 kurang 1 atau pangkat 0,4. Diperoleh T2-nya sama dengan 689,2 Kelvin. Itu yang dari proses isentropik 1 ke 2. Yang isentropik 3 ke 4 juga hal yang sama. Kenapa? Sebab titik 3 kan diketahui. Nah, kita lihat, kita menggunakan rumus yang seperti ini, yang identik. Berarti T4-nya sama dengan T3 dikali V3 per V4 pangkat K-1. Lihat di sini bahwa V3 per V4 itu adalah kebalikan dari V4 per V3. Dengan demikian, V3 per V4 itu adalah 1 per RV atau 1 per 8. Dengan demikian, T4 itu sama dengan T3 atau 1200 Kelvin dikali 1 per 8 pangkat 0,4. Sehingga diperoleh T4-nya seperti itu, ya, 522, sekian Kelvin. Nah, kita lihat, masih ingat bahwa untuk sistem tertutup, karena siklus Pareto ini ya berlaku di dalam berlangsung di dalam siklus sistem tertutup, di dalam sistem piston silinder, maka hukum termo 1 itu adalah Q IJ, jadi dari titik I ke J, min W IJ sama dengan UJ min UI. Untuk proses 23 yang isohorik, ya, atau volume konstan, W-nya itu sama dengan 0. Jadi dengan demikian, untuk proses 23, Q23 itu menjadi sama dengan U3 min U2. Ya, jadi Q23 U2 min U3 min U2. Sementara untuk proses, ya, ini U3 min U2 itu untuk untuk gas ideal berlaku CV dalam kurung T3 min T2 untuk kalor spesifik konstan, ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, kemudian temperatur rata-rata untuk proses 2 ke 3, ini proses 2 ke 3, ya, kita masukkan tentu saja temperatur 3 ditambah temperatur 2 dibagi 2, kita dapatkan 944,6 Kelvin. Berdasarkan 944,6 Kelvin ini, kita cari maaf, nilai CV dari tabel, ya, berdasarkan temperatur ini, dan itu pasti kita interpolasi. Kita dapatkan CV sekitar 0,754 kJ per kilogram Kelvin. Maka proses 23 tadi yang Q in itu berarti Q in sama dengan CV T3 min T2. Kita masukkan nilai CV yang kita peroleh di sini, masukkan T3 tadi yang kita data itu 1200, kemudian T2 yang kita hitung, kita perolehlah Q in sebesar ini. Kemudian untuk proses 41 juga isohorik atau volume konstan. Berarti juga ini berlaku bahwa U, ya, 41 CV T1 min T4. Kemudian, kalau kita sudah mengutakan Q in, Q out, maka tanda negatif tidak boleh lagi muncul. Karena in itu artinya masuk, jelas positif, out itu artinya negatif. Sudah pasti keluar. Dengan demikian, Q out itu nanti adalah, maaf, Q out-nya nanti adalah CV dalam kurung T4 kurang T1. CV-nya kita ambil dari temperatur rata-rata antara 4 dan 1, yaitu 411,15 Kelvin. Dan kita dapatkan dari tabel itu sebesar 0,7165 kJ per kilogram Kelvin. Oke, kita masukkan nilai-nilai CV tersebut. T4 yang kita sudah hitung sebelumnya, T1 yang berdasarkan data yang 300 Kelvin tadi, lalu kita perolehlah seperti ini, Q out-nya. Kemudian kerja bersih, yaitu Q in min Q out. Ya, jadi W net sama dengan Q in min Q out. Kemudian, berarti efisiensi termalnya itu adalah W net itu sama dengan Q in min, W net per Q in, maaf. Ini dia, kita dapatkan bahwa efisiensi termalnya adalah 56,47%. Itu tadi penyelesaiannya apabila kita menggunakan kalor spesifik konstan. Bagaimana kalau kalor spesifiknya fungsi dari temperatur? Nah, kita lihat. Saya tulis ulang tadi yang diketahui, yaitu bahwa rasio kompresi 8, P1 100 kPa, T1 300 Kelvin, dan T3 1200 Kelvin. Di titik 1, ya, titik 1, volume spesifiknya ini dihitung menggunakan persamaan keadaan gas ideal.
Jadi persamaan gas ideal PV sama dengan RT itu berlaku baik kalau spesifik konstan maupun kalau spesifik fungsi temperatur. Jadi P1 V1 sama dengan RT1, maka V1 sama dengan RT1 dibagi dengan P1 ya. R-nya untuk udara 0,287 ya. Kemudian suhunya tadi 300 Kelvin dibagi tekanannya 100 Kelvin, kita dapatkan volume spesifik 1 0,861 meter kubik per kilogram. Kemudian berdasarkan T1 300 Kelvin, ini langsung lihat dari tabel udara, kita akan peroleh bahwa ada nanti nilai U satunya itu sama dengan ini dia 214,07, sementara volume ini VR, jadi ada VR, ada PR ya. Tapi kenapa kita pakai VR? Sebab untuk hubungan isentropik ini, kita lihat 1 ke 2 itu, diketahui rasio kompresinya. Ada perbandingan volumenya, maka kita pakai VR. Seandainya data tekanan yang diketahui, ya tekanan 1, 2 diketahui, maka tentu saja saya bisa menggunakan PR. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk proses 1-2 yang proses isentropik tadi, untuk proses isentropik ya, ini bisa berlaku bahwa V2 ini dia. Oh, ini karena rasio kompresi ya, maaf. Rasio kompresi tadi kan didefinisikan sebagai V1 per V2 sama dengan RV. Dengan demikian V2 sama dengan V1 per RV, didapatkan nilai V2-nya seperti ini ya. 0,107625 meter kubik per kilogram. Ya. Kemudian kembali pada titik 2, ini dia. Untuk proses 1-2 yang isentropik atau untuk proses yang isentropik, jadi VR2 per VR1 sama dengan V2 per V1. Atau PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1. Tapi karena yang diketahui di sini perbandingan volume, maka kita gunakan VR. Nah, sekali lagi, tadi diketahui V1 per V2 itu sama dengan 8. Di sini V2 per V1 artinya kebalikannya. Dengan demikian V2 per V1 itu sama dengan 1/8. Maka VR2 sama dengan 1/8 dikali nilai VR1 yang kita peroleh sebelumnya, sehingga didapatkan VR2 itu sama dengan 77,65, tidak bersatuan ya, 77,65. Kemudian berdasarkan VR2 77,65 ini, ya, dari tabel udara sebagai gas ideal, lalu kita interpolasi, ya, kalau nanti lihat di tabel, itu akan terjadi interpolasinya pada suhu 670 sampai 680. Dan kesimpulannya diperoleh bahwa ini dia, didapatkan T2-nya 673,087, kemudian U2-nya 491,221 kilojoule per kilogram. Ya. Kemudian pada titik 3, ya, pada titik 3, 2100 Kelvin, 1200 Kelvin, ya. Lah dari tabel kita langsung bisa dapatkan nilai U, ya. Kemudian juga nilai VR-nya, ya. Jadi U-nya, kemudian VR-nya seperti itu. Ingat pada 1200 Kelvin. Kemudian bahwa V3 sama dengan V2. Ya, kita lihat V3 sama dengan V2. Ya, demikian pula V4 sama dengan V1. Karena V2 tadi sebelumnya kita sudah hitung, maka kita sudah peroleh seperti ini. Ya. Kemudian, ini untuk proses 34 adalah proses isentropik. Ini berlaku juga seperti ini. Jadi VR4 per VR3 sama dengan V4 per V3. Atau kalau ada perbandingan tekanan, maka PR4 per PR3 sama dengan P4 per P3. Nah, mau dicari VR4-nya, maka VR4 sama dengan V4 per V3 kali VR3. Tadi V4 per V3 itu tak lain adalah rasio kompresi. Dengan demikian, VR4 itu sama dengan 8 dikali nilai VR3-nya tadi itu. Diperoleh seperti ini. Kemudian, berdasarkan nilai VR4 yang 115,76 tersebut, ya, sekali lagi kita interpolasi, maka kita dapatkan nilai-nilai T4-nya itu 579,89 Kelvin dan U-nya 419,47 kilojoule per
kilogram. Ya. Kemudian kalau masuk, ya Q in ini itu sama dengan U3 min U2. Ya, kita sudah bahas sebelumnya, jadi Q in sama dengan U3 min U2. Jadi langsung kita masukkan Q in min U3 min U2. Q out itu adalah U4 kurang U1. Ingat nilai-nilai U1, U2, U3 sampai U4 kita sudah hitung sebelumnya. Kemudian masuklah ke efisiensi thermal siklus. Efisiensi thermal siklus itu adalah W net dibagi dengan Q in. W net-nya itu tentu saja di sini adalah Q in min Q out. Ya, sementara Q in-nya adalah seperti itu. Ya, atau kalau kita mau lebih gampang, sederhanakan, jadi 1 min Q out per Q in. Tapi sebenarnya ini bisa Anda tulis langsung W net itu, W net sama dengan selisih antara ini, kemudian dibagi dengan Q in-nya. Itulah efisiensi termalnya, kita peroleh 53,54%. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.